mungkin sebelum mulai nih, mungkin bisa perkenalan diri dulu dari Mom Trader 99. Mungkin profil singkat lah untuk kenalan ke Ya, sobat trade Bapak Ibu semua. kalau trader itu hobi, profesi utama istri dan ibu. Jadi, iya kan, jadi full housewife, full ibu rumah tangga yang Oh, ya full housewife yang trading. Jadi keseharian ditanya ngapain? Ya ngurus rumah lah, ngurus anak, ngurus terus market. suami, ya selebihnya ngurus market. Enggak ada kapasitas ngurus market. Hanya remahan retail kita mah. Yang ngurus market udah ada sendiri, nggak mampu saya ngurus market. Menarik nih. Gitu, jadi ya apa namanya, trading itu ya ini apa namanya, part of my life, tapi yang ini utamanya ya ngurus rumah gitu. Kewajiban utama ngurus keluarga gitu ya Bu ya. Iya, ya dan Satunya ini sebenarnya kan trader. uh, ya jadi kan sebenarnya kalau buat cewek-cewek, buat ibu-ibu itu, buat mak-mak itu sebenarnya trading itu enak loh, maksudnya kan intinya ya semua, aku yakin lah semua ibu itu pasti pengen lah deket sama anak ya, deket ngurus keluarga gitu. Tapi kan di satu sisi dia juga butuh aktualisasi, butuh siapa sih yang nggak pengen duit gitu kan. Gitu. Walaupun kita udah dicukupin dari ini juga, ya namanya duit tuh pasti pasti seneng lah gitu kan. Terus juga biar nggak bete. Ntar kalau udah bete kan bawaannya bad mood, ngomel-ngomel aja kan gitu. Tapi kan kalau misalnya ada ada kegiatan lain, jadi kita juga lebih sehat secara mental kan Butuh, gitu. Itu butuh sih Mas kalau vitamin aku. D ya Bu ya. Butuh vitamin C cuan. Vitamin D duit ya. Duit. Jadi vitamin C dan D. Mungkin dari Gitu. saya mungkin tertarik nih Bang, dari apa, dari story singkat gitu ya. Terus bagaimana sih latar belakang dari mungkin Bu Lucy Agustina gitu ya. Gimana sih kepikiran, kan mungkin tadi emang dijelasin kan kegiatan utamanya emang ngurus keluarga gitu kan, terus pengen istilahnya nyari tambahan. Mungkin kan banyak juga nih pilihan-pilihan lain mungkin dengan berbisnis atau reseller online gitu kan. Nah ini memutuskan untuk jadi trader itu latar belakang atau di brainwash sama siapa gitu Bu? Sebenarnya gini, sebenarnya saya bersyukur kenal banget sama dunia trading ini. Itu beberapa saat menjelang COVID. Jadi saya kenal saham itu pertama kali 2019. Pertengahan sekitar bulan Juni-Juli lah ya. Berarti kan kurang berapa bulan lagi ya waktu itu kita ya kita sekitar Juni atau Juli. Tahunya saya waktu itu tuh waktu apa namanya tuh kalau mau lebaran itu adiknya dari Jakarta kan datang tuh ya. Tuh dia tuh suami istri memang trader gitu. Di sela-sela kerja mereka trading gitu kan. Terus saya tuh penasaran gitu. Tiap menjelang jam 9 pagi sama jam 3 sore kok cekak cekiki hai gitu kan. Ngapain gitu. Terus aku nanya gitu. Kalian tuh ngapain sih gitu? Tiap menjelang jam 9 tuh kayaknya udah nggak bisa diganggu gitu kan. Udah konsentrasi full gitu. Tapi habis itu nanti kalau nggak gitu berapa lama terus ya alhamdulillah dapat segini. Ini sebenarnya orang gue ini ngapain gitu kan gitu. Nanti menjelang jam 3 udah konsentrasi lagi. Udah gak bisa diganggu lagi gitu kan. So aku nanya, kamu tuh ngapain sebenarnya sih gitu. Dia cerita saham. Saham tuh apa gitu. Kepo kan, mulai kepo. Saham tuh apa gitu. Terus cerita lah, saham tuh gini gitu. Emang belinya di mana gitu kan. Sepolos itu kan nggak ngerti gitu ya. Emang belinya di mana gitu kan. Apa ada loketnya kayak atau ada apa ya kan nggak ngerti gitu. Bener-bener ngeblank, nggak ngerti sama sekali. Terus ya mulai diceritain pelan-pelan. Ketika waktu berlalu, mereka udah kembali gitu ya. Kok kayaknya masih penasaran gitu kan. Mulai cari tahu. Terus aku nanya, emang gimana? Terus dia cerita, sekuritasnya gini, caranya gini. Mulai cari-cari tahu gitu kan. Terus mulai ngerayu si pemilik modal di rumah gitu kan. Boleh dong minta duitnya. Boleh dong minta duitnya wah ini modal trading. Apaan tuh katanya, dia juga nggak ngerti kan, awam gitu. So, aku cerita begini. Emang berapa pertama minimal waktu itu salah satu sekuritas ya kan minimal 10 juta tuh ya, tahu lah ya sekuritas apalah ya. Ya tahu kan. Tahu kan gitu. Terus ini, segitu gitu.
maksudnya kan ibarat kata kayak aku nih belum Baru. bisa nyetir mobil, tiba-tiba aku minta dibeliin Mercedes gitu, minta dibeliin mobil yang mahal gitu kan, yang begini gitu kan. Terus dia juga sebenarnya juga agak skeptis gitu. Tapi ya udahlah, dikasih sama dia, dikasih gitu. Ya udah, mulai dari situ cari guru, dimulailah petualanganku di dalam bursa ini gitu kan, dengan segala ketidaktahuannya, dengan segala kepolosannya yang setelah sekarang aku ingat-ingat itu betapa bodohnya aku dulu, betapa culunnya gitu dan betapa polosnya gitu kan gitu. Makanya kenapa aku share malam ini, jangan ditiru gitu, jangan ditiru, dan apa namanya, kalau bisa teman-teman ini jangan mengulangi siklus yang sama dengan apa yang aku lakukan dulu gitu, karena itu memang sebuah kebodohan hakiki yang baru sekarang aku sadari gitu kan. Gitu Mas, gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita sharing malam ini bisa jadi pembelajaran yang buat saya sih mahal ya. Tapi kalau saya nggak ngelakuin ini, mungkin ya kalau nggak ngelakuin ini saya nggak akan sampai di titik ini ya. Memang itu harus aku laluin untuk sampai di titik yang sekarang. Betul, gitu. betul. Semua kan ada pembelajaran gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kalau diingat-ingat sih memang kok bodoh banget ya aku dulu begitu gitu ya. Kok bisa gitu kan ngelakuin itu gitu. Selugu itukah aku gitu kan, sampai Selugu itu melakukan hal-hal bandar kan. selugu itu gitu kan gitu. Sepolos itu, ada orang ngomong ini bagus, besok pasti naik gitu kan. Ntar aku nggak tahu masuk, nggak tahu di mana harus keluar, pintu keluarnya di mana, pintu masuknya di mana, pokoknya beli aja karena dia bilang bagus. Padahal kan setelah tahu sekarang, ya ampun, itu uang beneran gitu kan. Makanya itu uang beneran, bisa-bisanya gitu kan kamu kayak duit monopoli gitu kan. Kalau hilang tuh hilang beneran loh gitu kan gitu. Polos banget gitu. Terus yang paling konyol gitu, zaman dulu kan nggak tahu tuh margin ya. Nggak tahu tuh namanya, ada yang istilah margin tuh nggak ngerti gitu kan. Dan ternyata kan di dunia saham itu aku baru, kita itu akulah terutama ya, aku jadi lebih kenal dengan diriku sendiri, seberapa rakus aku, seberapa greedy aku, itu aku setelah bertahun-tahun aku baru kenal itu di dunia saham itu. Jadi ceritanya aku pernah ikut salah satu kelas, ada senior di situ, dan aku pasti hormat dong kan, senior lebih pintar lebih ini. Dia nawarin gitu, kalau kamu mau buka lagi satu akun sekuritas, nanti aku yang jalani, nanti kita profit sharing gitu. Dengan polosnya lagi kan, minta lagi kan sama si pemilik modal. Aku minta lagi dong, segini. Gitu. Tapi ini pengalaman ya. Kalau kalian itu sudah punya pasangan, suami istri, jadi sebaiknya itu terbuka di awal. Jadi walaupun itu misalnya duit kita sendiri ya, apalagi aku yang minta suami, jadi aku harus benar-benar terbuka. Jadi in case ya, kita juga nggak minta ya. In case ada apa-apa, itu pasangan kita tahu, tidak menjadi bahan pertengkaran gitu kan. Karena aku ngomong gitu, setiap kali aku mau ngapain aku ngomong, dan aku ngomong bahwa ini temanku nawarin nih gitu. Iya Mbak, benar pemilik modal asli itu harus dirawat pemilik modal. Jadi, nah kan aku cerita, ini ada temanku nih gini, nawarin gini, nanti kita profit sharing gini gitu. Ya wes lah gitu, kasih lagi sama dia, buka lagi satu akun kan gitu. Pertama-tama sih masih oke gitu ya, masih ini gitu, masih berjalan dengan lancar gitu. Lama-lama aku gini, waktu itu aku inget banget emitennya MDKA, inget banget. Dan aku inget banget bulannya itu Agustus 2020, di tengah-tengah COVID ya, waktu itu ya, mulai COVID kan. Kenapa aku ingat? Parah-parahnya itu. Karena itu ulang tahun saya. Karena itu kejadiannya pas ulang tahun saya, makanya kenapa saya ingat. Jadi dapat kado yang paling. Aku pun lagi nih, kok dengan polosnya gini, kok aku kan cuma ngasih dia duit segini ya, kok jadi segini gitu yang dia tradingin. Dengan culunnya aku gak ngerti kalau itu tuh margin gitu kan, gak ngerti gitu. Terus udah gitu ternyata dia pakai margin, nggak izin aku kan, dia juga tidak menerangkan ke aku bahwa margin itu bla 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 begini. Terus kan waktu itu turun, harganya turun, aku udah bilang nggak dijual, mumpung masih ada spare, nggak apa-apa kita berkurang profitnya, tapi minimal masih bisa bawa pulang duit. Enggak, tunggu, ini nanti pasti akan rebound.
Kalau aku sekarang udah tahu, itu sudah aku cekek. karena karena waktu itu nggak ngerti apa-apa begitu polosnya. Ngikut. Aku tanya sama dia gini, kok duitku jadi segini ya yang dibeliin gede banget gitu. Padahal kan aku nggak segini modalnya gitu. Dia cuma diem aja. Terus lama-lama, oh udah deh, wah meledak dan kita sempat waktu itu apa namanya putus hubungan. Jadi pertemanan tuh putus. Karena aku marah banget kan gitu, marah banget. Tapi lama-lama aku berpikir ya sudahlah, aku bilang gitu. Semua ada pembelajaran kan di situ gitu. Artinya bahwa aku memang harus bisa melakukan ini sendiri. Iya. Sendiri. Betul. Gitu. Akhirnya mulai masuk gua aku nggak dengerin lagi rekomendasi mana, grup mana juga udah yang nggak ini keluar. Ini aku mulai dari mana dengan sisa modal yang ada. Waktu itu hampir berapa ya? Antara 5 sampai 7 minusnya. Tuh. Nah, dari situ triggernya bahwa nggak bisa. Ini harus aku selesaikan sendiri. Aku harus bertanggung jawab terhadap tradingku dan aku harus bertanggung jawab dengan uang yang dipercayakan ke aku. Ya itu tadi untungnya karena aku terbuka dengan pasangan, jadi ya dia juga ya sudah mau ngapain gitu kan. Coba kalau misalnya aku nggak cerita, pasti kan jadi bahan pertengkaran kan. Ya kan. Dan itu banyak loh yang curhat. Banyak loh yang curhat ke saya gitu loh. Akhirnya sama pasangan jadi berantem, jadi ini. Biasanya hanya gara-gara seperti ini, tidak ada. Yang istri atau suaminya, Bu? Banyak. Ada tabungan anak kepake. Ditradingin, ya kan? Ya, ditradingin. Loss gede. Habis gede. Baru berapa juga itu kasusnya? Iya. Terus sana ngomong besok ini naik, besok bagus, begini. Langsung. Gitu. Terus rata-rata yang datang itu sudah stadium 4 yang curhat itu kan. Kenapa waktu stadium 1 itu nggak langsung action gitu kan. Gitu. Ya itu tadi. Dia masih nunggu. Iya kan? Iya. Psikologisnya di situ. Ya. Psikologisnya begitu. Dan ini loh, kemilaunya dunia saham ini kan begitu luar biasa ya, gemerlapnya dunia saham ini kan. Kalau kita lihat di sosmed, di sosmed, di mana-mana. Apalagi nih, kalau teman satu grup kita pagi-pagi sudah ngomong, alhamdulillah udah cuan segini. Itu namanya hati langsung, kok aku belum cuan, aku kok ini gini, udah panas gitu kan. Jadi memang sebenarnya, bener loh, di dunia saham tuh bener loh, psikologis itu nomor 1 memang. Iya, betul. Ya, kalau kita nggak bisa ngontrol, nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Makanya kan aku masuk gua kan, udah gak usah dengerin omongan orang lain. Iya, betul. Dan aku mulai dari nol lagi dengan dana yang ada, gitu. Mulai belajar lagi sampai akhirnya bisa ketemu yang di titik ini sekarang itu, gitu kan. Kalau misalnya waktu itu aku nyerah, ya udah nggak lanjut gitu. Ya makanya menurut aku kalau teman-teman dengar cerita dari temennya, yuk trading yuk gitu. Ini cepet loh, cuannya cepet. Kamu kalau punya modal berapa nih? Cepet nih gini. Udah buka aja itu akun di sekuritas kita bantu nanti gini gitu. Nanti kamu ikut grup ini aja, bayar per bulan, nanti kamu dapat stock pick, dapat gini gitu. Hello, it's not that simple gitu loh. Kalau sesimpel itu, kalau sesimpel itu, pasti Indonesia juga nggak akan kayak begini. Nggak ada orang miskin. Gitu, nggak ada. Jadi cerita manis itu jangan didengerin gitu. Realistis aja. Betul. Realistis aja. Kasih waktu buat diri kita sendiri untuk kenalan dengan dunia baru ini gitu kan. Betul. Saham itu apa? Aku dulu kan nggak gitu. Begitu kenal saham langsung cari guru, langsung buka sekuritas, langsung trading, langsung buy sell, nggak ngerti ini sebenarnya buy-nya di mana kan, sell-nya di mana gitu ya. Benar. Gitu. Tapi mungkin itu juga ada sisi positifnya gitu kan, karena kalau misal kita nggak buy sell, istilahnya kita nggak praktek kan, walaupun kita learning by doing pelan-pelan. Nah mungkin bertahap kali ya. Iya betul. Ada loh, yang saya miris tuh ada yang curhat, baru buka akun
udah berani trading tuh puluhan. Aku gila. Diliatin portonya tuh aku yang perutku langsung mules. Aku ini ya ampun. All in liner. Ini duit beneran bukan daun gitu kan.